Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sadam. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Batam dari kelas 11 Teknik Otomasi Schneider. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program IL dan ILC, tentang instruksi counter, instruksi timer, dan instruksi gate. Sekian dari perkenalan dari saya. Kita akan lanjut ke video pemrograman. Oke, jadi di sini ada sebuah program yang sudah saya buat. Di sini saya sudah memasukkan tentang program IL dan ILC, terus dengan program counter. Nah, jadi di sini ada program IL yang ada di sini. IL adalah digunakan untuk mengunci rangkaian tertentu agar instruksi setelahnya hanya bisa diperjalankan jika kondisi pengunciannya aktif, dan biasanya dipakai saat ada bagian program yang harus dijalankan dengan syarat tertentu, atau jika kondisi penguncian false, maka semua instruksi di dalam blok tidak akan dieksekusi. Nah, terus di selain IL ada ILC yang ini, yaitu dipakai untuk mengakhiri atau melepasi kuncian dari instruksi IL. Jadi blok program IL antara IL dan ILC akan dieksekusi hanya jika kondisi IL benar. Setelah ILC, program kembali berjalan normal tanpa terpengaruh IL. Jadi itu adalah tentang pengertian dari instruksi IL. Nah, selanjutnya ada instruksi counter. Counter digunakan untuk menghitung jumlah event atau misalnya benda yang melewati sensor, atau dalam kasus ini saya menggunakan trainer kit, yaitu berapa jumlah push button yang kita tekan. Nah, ada dua jenis counter, yaitu ada CTU atau counter up, menghitung naik atau bertambah setiap ada pulsa, atau yang kedua ada CTD, counter down, menghitung turun berkurang setiap ada pulsa. Counter biasanya punya nilai preset atau PV dan current value CV. PV itu adalah nilai batas hitungan yang diinginkan. CV adalah nilai hitungan yang sedang diperjalankan. Nah, di program ini, jadi cara kerjanya adalah jika tombol ini kita tekan, interlocknya akan nyala dan program-program di bawahnya akan bisa diperjalankan. Tapi jika ini interlocknya tidak nyala, semua program ini tidak akan bisa kita jalankan. Nah, habis ini interlock yang kita nyalakan, kita harus menekan sebanyak 3 kali, atau menekan sebanyak 3 kali agar programnya berjalan hingga membuat lampunya bernyala. Jadi mari kita coba untuk mentransfernya ke trainer. Oke. Jadi di sini ada DP1, DP2 dan DP3. DP1 itu berfungsi untuk menyalakan, mengaktifkan interlocknya. Jadi dan akan menyalakan lampu indikator bahwa interlocknya menyala. Terus ada DP00 yang itu akan mengaktifkan lampu kedua jika kita tekan sebanyak 3 kali. Nah, jadi setelah lampu kita tekan sebanyak 3 kali, ketika tombol kita tekan sebanyak 3 kali, lampunya akan menyala. Selanjutnya, jika kita menekan tombol ketiga, interlocknya akan mengunci kembali. Jadi semua ini tombol yang untuk menyalakan lampu tadi tidak akan bisa menyala kalau interlocknya tidak akan kita nyalakan. Nah, selanjutnya setelah penjelasan dari counter dan ILC dan LC, selanjutnya kita akan ke instruksi keep dan instruksi time. Nah, jadi di sini ada instruksi keep. Keep itu berfungsi untuk membuat latching atau set, atau bisa disebut set atau reset. Fungsinya mirip dengan
SR flip-flop terdiri dari 2 input, S-set untuk menghidupkan output, R-reset untuk mematikan output. Nah, output akan tetap menyala meskipun input set dilepas sampai ada sinyal reset. Jadi chip ini seperti rangkaian latching tapi lebih sederhana. Misalnya ada fungsi timer, instruksi timer. Timer digunakan untuk penundaan waktu atau delay. Ada beberapa jenis tergantung versi. TON, timer on delay, output aktif setelah waktu tertentu jika input tetap on. Output terus ada TOF, timer off delay, output tetap aktif beberapa waktu setelah input off. TP, pulse timer, memberi pulsa on dalam durasi tertentu. Timer punya PV, preset value, nilai waktu yang ditentukan. Ini kalian bisa mengatur waktunya seberapa, tapi di sini saya atur sebanyak waktu 20 detik, 50 detik, 20 detik, dan 10 detik. Terus di sini ada CV atau current valve hitungan waktu yang berjalan. Jadi setelah kita tekan tombol, dia waktunya akan berjalan menghitung mundur. Jadi di sini program ini konsep cara kerjanya adalah jika tombol ini kita tekan, dia akan mengaktifkan timer sehingga timer akan menyalurkan ke PB ketiga. PB 3 tidak akan bisa ditekan kalau timer yang pertama tidak berjalan, dan begitu seterusnya. Jadi mari kita coba untuk mentransferkan program ini ke PLC kita. Oke. Jadi sini ada 4 input dan 4 output. Jadi jika tombol 1 kita tekan, dia akan membutuhkan waktu 2 detik untuk menyala. Terus ketika PB 3 kita tekan, membutuhkan waktu untuk menyala. Dan PB 3 kita tekan, dia akan menyala. Dan PB off kita tekan, lampunya akan menyala. Nah, seperti itu. Jadi jika kita satu, lampu akan terus menyala sampai tanda reset tombol reset kita pencet. Nah, dalam waktu tombol kita pencet, dia memiliki durasi waktu untuk menyalakan lampunya. Tuh. Dan durasi waktunya kita bisa mengaturnya. Nah, seperti itu. Nah, tadi setelah saya menjelaskan tentang ILC, IL dan ILC, terus ada counter, terus ada timer dan keep. Nah, kali ini saya akan mencoba menggabungkan 4 instruksi tersebut dalam satu program. Jadi di sini kita memiliki 4 instruksi. Pertama ada IL, yaitu pengunci. Jadi program yang dibawanya tidak akan bisa berjalan jika IL-nya masih terkunci. Jadi kita harus mengaktifkannya dulu dengan menekan tombol. Terus setelah kita membuka kunci, kita harus menekan tombol sebanyak 3 kali agar bisa melanjutkannya ke keep. Dan setelah keep menerima sinyal, dia akan coba kirim ke instruksi timer sehingga dalam waktu 10 detik lampu akan menyala, dan begitu juga seterusnya. Oke. Mari kita transfer ke PLC. Jadi kita akan mentransfernya dulu.
Oke. Jadi ketika PB off kita tekan ya, kunci akan menyala dan akan menyalakan lampu indikator bahwa kunci telah menyala. Jadi setelah kita tekan PB1, dia akan butuh waktu 10 detik untuk setelah kita tekan PB1 sebanyak 3 kali, dia akan menyalakan waktu lampu sebanyak selama 1 detik dengan waktu delay yang 10 milisecond atau 1 detik. Selanjutnya kita akan tekan PB2 sebanyak 3 kali dan dia membutuhkan waktu sebanyak 1 detik juga. Kita bisa mengatur juga waktunya berapa kita mau. Terus ada PB ini, PB yang ketiga, dia akan menyalakan lampunya. Dan lampu yang ketiga sebanyak dalam waktu 3 detik dan harus ditekan sebanyak 3 kali. Nah, terus kita akan menyalakan PB off. Nah, semua lampu akan mati dan akan menyisakan lampu indikator off. Selanjutnya kita akan mengunci kembali locknya. Ya, tombolnya tidak akan bisa ditekan lagi karena kita sudah menguncinya. 3. Oke, itu adalah video penjelasan dari program dari saya, yaitu tentang IL, ILC, timer, counter, dan keep. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.